Perkenalkan, nama saya Jefferson Fabian Disapali. Saya dari tingkat 1A jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hematologi analyzer. Yang pertama yaitu, apa itu hematologi analyzer? Hematologi analyzer adalah suatu alat biasa digunakan analis kesehatan untuk mengukur sampel berupa darah. Alat ini merupakan alat multifungsi yang digunakan pada bidang medis dan kedokteran untuk mengetahui apakah terjadi kelainan dalam darah pasien. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita akan mengenal sedikit tentang hematologi. Jadi, hematologi juga diejak dari haima atau darah dari bahasa Yunani, adalah cabang kedokteran internal, fisiologi, patologi, pekerjaan laboratorium klinis, dan pediatri yang berkaitan dengan studi darah, dengan pembentuk darah, dan darah penyakit. Hematologi meliputi studi tentang etiologi, diagnosis, pengobatan, prognosis, dan pencegahan penyakit darah. Hematologi analyzer adalah alat untuk mengukur sampel berupa darah. Alat ini biasa digunakan dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, kita akan mengetahui fungsi dari hematologi analyzer. Alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Alat ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan. Alat ini dapat mendiagnosis penyakit yang diderita seseorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lainnya. Pemeriksaan hematologi rutin seperti meliputi pemeriksaan hemoglobin, hitung sel leukosit, dan hitung jumlah sel trombosit. Kemudian kita akan mengenal alat hematologi analyzer. Jenis-jenis alat hematologi analyzer. Otomatis WBC 3 part, dilusi, hemolyzing, count, display, dan printout dilakukan secara otomatis. Yang pertama, merek Celtac Alpha. Yang kedua, TPMIK 318. Yang ketiga, buatan Nihon Kohden juga. Yang keempat, dihitung 3 jenis WBC, RBC, platelet, dan HB. Dan yang terakhir, jenis yang ketiga, yaitu otomatis WBC 5 part, pengambilan sampel, dilusi, hemolyzing, count. Yang pertama, merek Celtac V. Yang kedua, tipe MK 8222 buatan Nihon Kohden. Dan keempat, menghitung 5 jenis WBC, RBC, platelet, dan HB. Selanjutnya adalah sampel yang diperiksa. Sampel darah yang diperiksa oleh hematologi analyzer. Yang pertama ialah leukosit atau white blood cells. Leukosit atau sel darah putih merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita yang memainkan peran penting dalam mempertahankan tubuh dari berbagai infeksi. Yang kedua adalah eritrosit atau red blood cells. Eritrosit atau sel darah merah adalah salah satu jenis sel darah yang mengalir dalam tubuh Anda atau tubuh kita. Eritrosit memegang fungsi penting dalam kelangsungan hidup, yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan pada posisi ketiga yaitu trombosit atau platelet. Trombosit atau platelet adalah komponen darah berbentuk kepingan yang tak berwarna. Fungsinya membantu proses pembentukan darah dan mencegah pendarahan trombosit, menghentikan pendarahan dengan cara menyumpal dan membentuk
bersumber dari pembuluh darah yang terluka atau bocor. Ya, jadi ketiga darah tadi adalah jenis darah yang tadi adalah sampel yang biasanya diperiksa oleh hematologi analyzer. Kemudian yaitu pemeriksaan sampel darah atau cara kerja pemeriksaan sampel darah. Cara kerja pemeriksaan sampel darah ialah yang pertama, sampel darah harus dipastikan sudah homogen dengan antikoagulan. Yang kedua, tekan tombol blood atau WB pada layar. Yang ketiga, tekan tombol ID dan masukkan sampel, tekan enter. Yang keempat, tekan bagian atas dari tempat sampel yang berwarna ungu untuk membuka dan letakkan sampel dalam adaptor. Yang kelima yaitu tutup tempat sampel dengan tekan run. Yang terakhir ialah hasil akan muncul pada layar secara otomatis. Yang selanjutnya ialah cara pengoperasian atau cara mengoperasikan hematologi analyzer. Caranya adalah yang pertama, hubungkan kabel power ke stabilisator atau stafo. Kemudian yang kedua, hidupkan alt atau saklar on off ada di sisi kanan atas alat. Selanjutnya yang ketiga, alat akan self check pesan please wait akan tampil di layar. Yang keempat, alat akan secara otomatis melakukan self check, kemudian background check. Dan yang terakhir adalah pastikan alat pada ready. Selanjutnya, keuntungan hematologi analyzer. Keuntungan dari penggunaan hematologi analyzer. Yang pertama, efisien waktu. Lebih cepat dalam pemeriksaan, hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit dibandingkan dilakukan secara manual, dan lebih tanggap dalam melayani pasien. Dan juga sampel. Pemeriksaan hematologi rutin secara manual, misalnya sampel lebih banyak membutuhkan sampel darah atau whole blood. Manual prosedur akan dilakukan dalam pemeriksaan leukosit membutuhkan sampel darah 10 mikro dan juga belum pemeriksaan lainnya. Namun pemeriksaan hematologi analyzer ini hanya menggunakan sedikit sampel saja. Kemudian ketetapan hasil yang dikeluarkan oleh hematologi analyzer ini biasanya sudah dilalui quality control atau yang dilakukan oleh intern laboratorium tersebut, baik institusi, rumah sakit, ataupun laboratorium klinik pertama. Selain keuntungan hematologi analyzer sendiri juga memiliki kerugian. Kerugian dari hematologi analyzer ialah tidak dapat menghitung sel abnormal. Pemeriksaan oleh hematologi analyzer ini tidak selamanya mulus, namun pada kenyataannya alat ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dalam hal menghitung sel-sel abnormal, seperti dalam pemeriksaan hitung jumlah sel biasa saja. Mulai dari hasil hitung leukosit atau trombosit bisa saja rendah karena ada beberapa sel yang tidak terhitung dikarenakan sel tersebut memiliki bentuk yang abnormal. Dan yang paling terakhir ada prinsip kerja hematologi analyzer atau prinsip-prinsip kerja dari hematologi analyzer. Prinsip yang pertama adalah prinsip impedansi listrik. Berdasarkan pada variasi impedansi yang dihasilkan oleh sel-sel darah di dalam berkopertur atau celah sampel mikro, yang mana sampel darah yang diencerkan dengan kolit lens atau akan melalui berkopertur yang dipasangi kedua elektroda pada dua sisinya, yang pada masing-masing arus listrik berjalan secara kontinu, maka akan terjadi peningkatan resistensi
listrik pada kedua elektroda sesuai dengan volume sel yang melewati impuls voltage yang dihasilkan oleh Fokker sirkuit ditingkatkan dan dianalisa oleh electronic system. Hemoglobin diukur dengan meneteskan red blood cells atau RBC dengan size. Dan yang kedua adalah prinsip Lake. Prinsip Lake scattering adalah metode di mana sel dalam suatu aliran melewati celah di mana berkas cahaya difokuskan ke situ atau sensing area. Apabila cahaya tersebut mengenai sel diletakkan pada sudut-sudut tertentu, akan menangkap berkas-berkas sinar sesudah melewati sel itu. Alat yang memakai prinsip ini lazim disebut flowsiometry. Yang ketiga adalah prinsip kerja block diagram. Sampel darah yang sudah dicampur dengan presien didilusi sebanyak 200 kali dan melalui proses hemolisis untuk mengukur kadar jumlah hemoglobin dengan cara fotometri dan mengukur kadar jumlah sel darah putih serta didilusi sebanyak 200 kali jadi 40.000 kali untuk mengukur kadar jumlah sel darah putih dan platelet. Kemudian diproses pada blok data processing dan hasilnya akan ditampilkan pada display dan print out. Jadi ada 3 prinsip dari hematologi analisis tersebut.